Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selenin Dewi Diasti dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya dan rekan saya Rahma Aswayun akan membahas salah satu rumah makan yang ada di Gresik dari segi SDM-nya. Jadi kita akan membahas tentang rumah makan Pak Elan, di mana rumah makan ini menyajikan berbagai masakan ikan bandeng. Nah, rumah makan ini buka dari jam 8 pagi sampai setengah 8 malam. Dan juga rumah makan ini beralamat di Jalan Veteran Gang 5 nomor 2 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aswayun Nurbaiti, NIM 1011910070 dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, bab yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu bab mengenai perekrutan. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada bab 4 tentang perencanaan personal dan perekrutan. Ada banyak sekali sumber yang bisa dijadikan sebagai kandidat baik internal maupun eksternal, seperti contoh sumber dari periklanan, merekrut dari internet, ataupun dari suatu agensi. Nah, kebetulan di rumah makan Pak Elan ini kebetulan menggunakan sistem internal, yaitu owner merekrut karyawannya dari keluarga sendiri dan juga dari teman dekat, karena menurut beliau, jika karyawan yang sudah dikenal oleh beliau, maka akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan juga karena sudah mengetahui sifat dan juga karakteristik dari calon karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya rumah makan Pak Elan ini mensejahterakan karyawannya. Menurut buku yang saya baca dari Gary Dessler, itu menjelaskan bahwa merumuskan dan melaksanakan kebijakan dari praktik SDM yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Jadi, rumah makan Pak Elan ini menerapkan sistem kekeluargaan, di mana owner ini menganggap karyawan sebagai keluarganya sendiri, karena beliau percaya apabila kita saling menghargai satu sama lain, maka bisnisnya akan berjalan dengan lancar, karena karyawan membutuhkan owner dan juga owner membutuhkan karyawan untuk bekerja di perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya agar karyawan itu betah untuk tinggal di perusahaan ini, Bu Ninis selaku owner memberikan 1 atau 2 hari untuk holiday atau liburan bersama seperti itu. Dan juga Bu Ninis juga memberikan kartu BPJS untuk keselamatan kerja karyawannya, karena menurut beliau keselamatan kerja karyawan merupakan hal yang terpenting. Nah, bagaimana sih sistem libur dan juga cuti di rumah makan Pak Elan? Di rumah makan Pak Elan ini terdapat 2 kali jatah libur dalam 1 bulan. Jadi, hari libur tersebut terbagi menjadi 2, yaitu 2 minggu sekali. Nah, tetapi karyawan diberikan hari libur secara bergantian. Jadi, semua karyawan itu tidak libur secara bersamaan, karena rumah makan Pak Elan ini buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk jam kerjanya sendiri ini mulai dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tetapi rumah makan Pak Elan buka sampai jam setengah 8 malam. Nah, sesuai dengan materi yang telah saya pelajari tentang bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial, owner dari rumah makan Pak Elan selalu memberikan insentif untuk setiap karyawannya yang mau melakukan lembur. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana persaingan yang terjadi antara rumah makan Pak Elan dengan yang lainnya. Jadi, menurut orangnya, dalam persaingannya, Pak Elan ini menerapkan prinsip untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan juga meskipun masakannya itu sama, tetapi mereka yakin konsumen itu mempunyai seleranya masing-masing. Dan setiap rumah makan pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi, rumah makan Pak Elan ini sangat menghindari adanya konflik antara satu sama lain, dan beliau tetap mengutamakan cita rasa dari masakannya, sehingga konsumen yang benar-benar suka dengan masakannya pasti akan kembali lagi.
Nah, yang selanjutnya itu pengawasan. Bagaimana sih cara owner dari rumah makan Pak Elan ini melakukan pengawasan terhadap karyawannya? Yang pertama, owner itu selalu menerapkan kejujuran dan juga kebersihan di rumah makannya ini. Nah, jadi owner itu setiap hari melakukan briefing kepada karyawannya untuk selalu bersikap jujur di keadaan apapun. Nah, yang kedua, beliau mengatakan kepada karyawannya untuk tidak bertele-tele dalam melakukan pekerjaan. Untuk mendisiplinkan karyawannya ini, owner itu selalu memerintahkan karyawannya untuk selalu mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu agar pekerjaan yang lainnya itu tidak terbengkalai. Nah, untuk melakukan pengawasan yang selanjutnya, setiap hari owner melakukan pengawasan baik di dapur maupun di tempat makan agar semuanya terkontrol dengan baik. Owner sendiri selalu datang di rumah makan karena menurut beliau jika suatu usaha dilepaskan atau dipercayakan kepada karyawan secara langsung tanpa ada campur tangan oleh ownernya, maka usaha tersebut tidak akan berjalan sebaik yang owner harapkan. Oleh sebab itu, beliau selalu mengecek apapun sendiri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keadaan rumah makan Pak Elan ini pada saat pandemi COVID-19. Jadi, rumah makan Pak Elan ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik. Di antaranya konsumen yang datang harus dicek dulu suhunya dan harus mencuci tangannya terlebih dahulu dan tetap menerapkan social distancing. Nah, kesimpulannya, menurut kelompok kami dalam pengelolaan sumber daya manusia di rumah makan Pak Elan ini sudah sangat baik dan sudah sangat terorganisir. Nah, ada satu hal yang diceritakan oleh owner. Nah, jadi di rumah makan Pak Elan ini ada satu kotak yang ditaruh di rumah makannya. Nah, jika ada salah satu dari konsumen atau pembeli yang memberikan uang tip untuk salah satu karyawan di rumah makan Pak Elan, maka uang tersebut harus dimasukkan di kotak tersebut karena menurut owner semua karyawan itu bekerja, jadi uang tip juga harus dibagi untuk semua karyawan juga. Hal itulah yang membuat satu karyawan lain dengan karyawan lainnya di rumah makan Pak Elan sangat rukun dan juga akrab. Nah, itu tadi diskusi dari kelompok kami. Saya sendiri mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat.